Halo para sahabat, pecinta tanaman durian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di channelnya Arjun Palm. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat video atau bercerita tentang tanaman durian ini. Jadi tanaman durian ini di awal saya tanam dulunya itu bibitnya tidak begitu bagus. Jadi dari segi bentuk percabangan utamanya itu berbentuk seperti kipas. Jadi tidak seperti sekarang ini. Lumayan percabangannya itu sudah mengarah ke segala penjuru. Jadi ini merupakan varietas dari durian montong yang saya beli bibitnya sekitar 2 tahun yang lalu seharga 10.000. Jadi tingginya itu kurang lebih sekitar 30 sentian. Jadi dulunya ini bibitnya ini kategori bibit reject teman-teman. Jadi saya melakukan percobaan. Jadi para teman-teman biasanya kebanyakan tidak mau menanam bibit yang kondisinya seperti itu. Jadi untuk itu saya melakukan percobaan untuk tanaman ini, dan ternyata syukurlah perkembangannya ini, pertumbuhannya sudah cukup bagus. Dan itu tentunya juga tidak terlepas dari perawatan dan juga penyiraman dan pemberian pupuk secara rutin tentunya. Jadi saya melakukan penyiraman selama 3 hari sekali pada durian ini. Jadi kebetulan pada saat saya melakukan penyiraman, jadi porsi besar seperti ini. Jadi lumayan besar airnya. Kemudian itu bisa dilihat teman-teman, yang di atasnya itu saya potong dan keluar terubus baru. Jadi ini apa namanya, bukan terubus, ini tunas muda. Jadi muncul tunas muda seperti ini. Jadi sebenarnya ini kemarin saya melakukan top working terhadap tanaman durian ini teman-teman. Jadi tujuan saya kemarin itu melakukan top working supaya satu batang pokok durian ini bisa menghasilkan 2 jenis buah yang berbeda. Jadi yang di bawahnya ini nantinya bisa menghasilkan durian montong, kemudian di atasnya, jadi kebetulan yang kemarin saya gunakan itu adalah varietas musangking. Jadi tentunya nanti pada saat berbuah, maka buah yang dihasilkan adalah durian musangking. Namun saya mengalami kegagalan teman-teman. Jadi top working yang saya lakukan itu tidak berhasil. Jadi semua entres yang saya gunakan itu mengering dan tidak berhasil mengeluarkan tunas. Jadi seperti inilah jadinya teman-teman. Jadi muncul tunas utamanya ini yang berasal dari durian montongnya. Kemudian untuk selanjutnya, meskipun saya sudah gagal melakukan top working terhadap tanaman durian ini, namun hal itu tidak mengurungkan niat saya untuk melakukannya lagi. Maka akan saya lakukan lagi sekali lagi untuk TW-nya. Namun nanti akan saya lakukan di sini, di tunas mudanya ini. Jadi kemarin pada saat saya melakukan TW, jadi karena belum muncul tunas seperti ini, saya lakukan di sini. Jadi di bagian batang utamanya ini saya kupas kulitnya hingga ke kambiumnya, kemudian
saya sisipkan entres dari musangking, kemudian saya ikat seperti ini. Padahal ini sudah, ikatannya ini bisa dibilang sudah sangat-sangat telaten saya lakukan, namun entah mengapa tidak berhasil juga. Kemudian melihat dari kegagalan saya ini, kemarin saya sempat bertanya kepada seseorang petani juga yang ahli di bidang TW menewe soal tanaman durian. Jadi faktor yang menyebabkan kita itu gagal melakukan TW tiada lain adalah kita tidak bisa menentukan waktu yang tepat. Jadi kapan kita harus melakukan top working terhadap tanaman durian kita. Jadi kapan waktu yang tepat kita melakukan top working terhadap tanaman durian. Jadi seperti itu. Jadi karena kemarin saya melakukan TW-nya ini di musim kemarau, jadi hingga sekarang masih juga belum ada hujan. Jadi itulah faktor penyebab daripada kegagalan top working yang saya lakukan, teman-teman. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, teman-teman. Jika teman-teman mau melakukan top working terhadap tanaman duriannya, jadi lakukanlah di saat awal-awal musim hujan. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan top working di saat musim kemarau. Malahan entres yang akan kita gunakan itu adalah apa? Malah akan mengering nantinya. Jadi begitu, teman-teman, menurut keterangan daripada teman saya yang tahu soal cara budidaya durian. Jadi mengapa kita harus melakukan TW di saat di awal musim hujan? Jadi karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanaman durian itu sangat-sangat memerlukan asupan air yang banyak di saat musim kemarau seperti ini. Jadi jika kita melakukan top working, apalagi dengan cara memotong seperti ini di atasnya ini, maka secara otomatis cairan daripada tanaman durian ini akan menguap ke atas sana. Kalaupun kita melakukan penyiraman maka tidak akan cukup. Jadi itulah yang menyebabkan entresnya kering. Selain itu juga karena entres yang kita gunakan itu pada saat kita menyayat entresnya itu, jadi belum sempat menyatu dengan sempurna. Entresnya itu dengan batang pokoknya ini sudah keburu kering, teman-teman. Jadi itulah yang terjadi ketika kita melakukan TW di saat musim kemarau. Jadi untuk selanjutnya saya akan lakukan, jadi untuk sekarang ini bulan Agustus, mungkin nanti di bulan Oktober sudah ada hujan kayaknya. Jadi pada saat itulah saya akan melakukan TW lagi terhadap durian ini. Jadi sekarang ini sudah muncul berapa ini? Tunas barunya ada sebanyak 4. Jadi kesemuanya ini akan saya manfaatkan. Jadi sebelum saya melakukan TW terhadap tunasnya ini, jadi terlebih dahulu saya akan satukan dulu ini ke 4 tunas mudanya ini. Jadi kita bisa melakukan cara seperti itu. Kita satukan dulu ini. Kita satukan seperti ini, teman-teman. Kita tempel. Tapi jangan lupa kita lukai dulu, baru kita tempel, ikat. Jadi setelah berhasil menyatu, ini menyatu dengan sempurna. Jadi pada saat itulah kita akan melakukan TW di atasnya menggunakan durian unggulan tentunya. Jadi bisa kita pakai musangking, dur hitam dan sebagainya.
Jadi seperti itulah caranya teman-teman. Jadi kita anggap kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang belum kita dapatkan atau tertunda teman-teman. Jadi intinya kita jangan menyerah, kita harus lebih bersemangat lagi dalam hal melakukan percobaan di dalam membudidayakan tanaman durian seperti ini. Oke sahabat, jadi hanya itu video saya kali ini yang bisa saya sampaikan dan juga saya ceritakan terkait tanaman durian ini. Jadi buat para sahabat, semoga ini bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Dan selamat mencoba juga, dan semoga sukses buat para sahabat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk dukungannya, mari kita saling mendukung dalam hal membudidayakan tanaman durian, supaya pertanian Indonesia kedepannya bisa lebih maju lagi dan juga bisa lebih berkembang. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman.